Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanata wa ballagar risalah wa nasaha lil ummati wa kashafallahu bihil gummah wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Fa inni usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun haitsu yaqulullahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat demi nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Marilah kita jadikan syukur kita dengan memastikan tidak ada satupun kata yang terucap dari lisan kita yang kemudian mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pastikan juga semua tingkah laku yang kita lakukan jangan sampai kemudian mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan cara yang demikian, bimtisali awamirillahi wajtinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya, kelak Allah kumpulkan kita menjadi bersama hamba-hambanya yang bersyukur. Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan kita, dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah, hari ini kita masih berada di bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jadikan ini sebagai momentum untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah ini kita jadikan bulan ini menjadi momentum untuk memantaskan diri kita menjadi orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunayya, man wadzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia benar-benar mencintaiku. Wa man ahabbani, dan orang yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, kelak dia akan bersamaku, kelak dia akan berkumpul bersamaku di surga. Hadirin sekalian rahimakumullah, ini adalah ujung dari hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebelumnya bersabda kepada Anas bin Malik, menasehati Anas bin Malik dengan nasihat, "Ya bunayya, in qadarta antum biha wa tumsiya wa laisa fi qalbika gishun li ahadin faf'al." Wahai Anas, jika engkau bisa berpagi hari dan bersore hari, kemudian laisa fi qalbika gisun, kemudian tidak ada satupun kedengkian, kebencian kepada siapapun, faf'al, maka lakukanlah. Setelahnya Rasulullah kemudian bersabda, wadzalika min sunnati, perbuatan yang seperti itu termasuk dalam sunnahku. Perbuatan yang seperti itu adalah termasuk yang aku nasihatkan, yang aku teladankan kepadamu. Hadirin sekalian rahimakumullah, artinya orang yang kelak akan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah, dia adalah orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Dan di antara sunnah terbesar atau sunnahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah adalah antusbiha wa
berumsia, engkau berpagi hari, engkau bersore hari, kemudian laisa fi qalbika ghishun ala ahadin, engkau tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kedengkian kepada siapapun. Hadirin sekalian rahimakumullah, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan rampasan perang kepada para sahabat. Ketika semuanya telah dibagi oleh Rasulullah, tiba-tiba ada dua orang berbisik atau membicarakan Rasulullah di belakang. Inna hadhil qismah allati qasamaha la yuridullaha biha walad darul akhirah. Dua orang ini berkata, membicarakan Rasulullah di belakang, sesungguhnya pembagian harta rampasan perang yang telah dibagi oleh Rasulullah ini adalah bukan pembagian yang adil, ini bukanlah pembagian yang dikehendaki oleh Allah, ini adalah pembagian yang sama sekali tidak mempertimbangkan urusan dunia dan tidak mempertimbangkan urusan akhirat. Kemudian pembicaraan dua orang ini didengar oleh sahabat yang lainnya. Sahabat ini kemudian mengingatkan dan mengatakan akan mengadukan kepada Rasulullah. Maka akhirnya orang ini mendatangi dan Rasulullah menyampaikan bahwa ya Rasul, setelah jenengan membagikan rampasan perang, ada dua orang yang menjelek-jelekkan, membicarakan jenengan di belakang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang ini semula mempunyai harapan bahwa Rasulullah akan mengapresiasi laporannya, aduannya, tetapi di luar itu ternyata Rasulullah fahmarra wajhu, wajah Rasulullah merah padam penuh kemarahan wajah Rasulullah, dan Rasulullah menegur sahabat yang mengadu-ngadu, sahabat yang melapor ini, la yuballiguni ahadun an ahadin min ashabi syai'an. Tidak perlu di antara kalian ada yang mengadukan keburukan, kejelekan, kesalahan sahabatku kepadaku. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum, sebab aku lebih suka ketika aku keluar dari rumah menemui kalian wa ana salimus sadri, keadaanku dalam keadaan salimus sadri, keadaanku dalam keadaan hati yang jernih, tidak mempunyai kebencian, kedengkian, rasa canggung ketika bertemu dengan kalian. Hadirin sekalian rahimakumullah, jadi Rasulullah seperti memberikan shock terapi kepada para sahabat dan khususon kepada sahabat ini, bahwa perilakunya itu bukanlah perilaku yang terpuji, bahwa yang dilakukannya itu memang benar, tetapi madharatnya lebih besar. Sebab itu akan menjadikan dua orang yang membicarakan Rasulullah di belakang, ketika berjumpa dengan Rasulullah, dia akan merasakan canggung, akan merasa tidak nyaman, mungkin akan menjauhi, menghindar untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka para sahabat di dalam Al-Quran, orang-orang mukmin itu di dalam Al-Quran kata Allah dalam surat Al-Hasr ayat ke-10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Adapun orang-orang yang datang kemudian, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah berilah ampunanmu kepada kami, wali ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah lebih dahulu beriman, wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan buat jadikan di hati kami gilan, kebencian, kedengkian, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, rabbana innaka raufur rahim. Hadirin sekalian rahimakumullah, Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur menyuguhkan satu riwayat ketika menafsirkan, menjelaskan ayat ini, bahwa satu waktu ketika para sahabat sedang duduk-duduk, kata Anas bin Malik, bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berkata, yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah, dari arah jalan ini akan muncul seseorang
orang penghuni surga. Hadirin sekalian rahimakumullah, setelah dinanti-nanti ternyata yang muncul adalah seseorang yang sosoknya sederhana. Bahkan sandalnya dia tenteng dengan tangan kirinya, janggutnya masih ada bekas-bekas wudhu yang menetes di janggutnya. Hadirin sekalian rahimakumullah, sama sekali tidak mempesona dan tidak istimewa penampilannya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya selama 3 hari, sebanyak 3 kali berturut-turut Rasulullah menyampaikan, yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul seseorang termasuk penghuni surga, dan orangnya adalah orang yang sama, orangnya adalah sosok yang sederhana yang tadi. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka Abdullah bin Amru kemudian merasa penasaran apa yang istimewa yang dimiliki oleh orang ini sehingga Rasulullah memujinya, sehingga Rasulullah mengatakan meski orangnya masih hidup di dunia, ternyata dia adalah rajulun min ahlil jannah. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka Abdullah bin Amru membuntutinya, bertamu kepada orang ini, menginap di rumah orang ini selama 3 hari 3 malam. Tapi kemudian Abdullah bin Amru sama sekali tidak menemukan amalan yang istimewa yang dimiliki orang ini. Bahkan dalam penuturan Abdullah bin Amru bahwa wabata naiman wabittu qaiman, dan di saat ketika aku menghidupkan malamku, kata Abdullah bin Amru, si tuan rumah bata naiman, dia tidur baru bangun ketika adzan subuh berkumandang. Wa asbahtu wa asbaha muftiran wa asbahtu shaiman. Bahkan ketika di siang harinya, aku di pagi hari memilih untuk berpuasa. Si tuan rumah ini selama 3 hari pengamatan Abdullah bin Amru, asbaha muftiran, dia sama sekali tidak berpuasa. Tidak dia min ahli sholat, dia juga bukan min ahli siam, sama sekali tidak istimewa. Sampai Abdullah bin Amru berkata kepada Anas bin Malik, "Kitu ahtakiru amaluhu." Hampir-hampir saja aku meremehkan amal perbuatan, amal yang dimilikinya. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka kemudian Abdullah bin Amru bertanya secara terang-terangan ketika setelah pengamatan 3 hari tidak menemukan hal yang istimewa. Apa kemudian jawaban yang diberikan? Lau kanatid dunya li fa uhidat minni lam ahzanu alaiha. Kata orang ini, mungkin aku ini mempunyai prinsip, andaikan Allah mengambil dunia yang aku punya, lam ahzan alaiha, sama sekali aku tidak gelap mata, sama sekali aku tidak gelap mata, sama sekali aku tidak bersedih jika Allah mengambil apa yang dimilikinya, apa yang memang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Walam afwalau utituha lam afrah biha, pun ketika aku kemudian ternyata diberi nikmat oleh Allah, dititipi oleh Allah, lam afrah, aku juga tidak lupa daratan, aku juga tidak kemudian bergembira secara berlebihan. Dan kemudian kata beliau, walau wa abitu wa laisa fi qalbi gishun gillun ala ahadin, dan tidaklah aku bermenutup malamku, melainkan pasti aku tidak menyimpan kedengkian, kebencian kepada siapapun. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka kata Abdullah bin Amru, walau hibat li syatun fafarihtu biha, dengan itulah engkau mendapatkan kemuliaan. Sebab aku saja yang siang harinya aku berpuasa, malam harinya aku hidupkan malamku. Jika aku mempunyai seekor kambing dan kambing itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lahazintu, aku pasti akan bersedih. Dan andai kambingku bertambah, la farihtu, pasti aku akan bersedih. Wallahi laqad faddalakallahu alaina fadlan
bayyinah. Sungguh Allah memang telah memberikan kelebihan kepada engkau, kelebihan yang tidak diberikan kepada siapapun. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi orang ini dengan salamatus sadri, dengan kejernihan hatinya, dengan tidak menyimpan kedengkian kepada siapapun, itulah yang disebut oleh Rasulullah, wadhalika min sunnati, itulah termasuk sunnahku. In qadarta antum sia wa tusbiha wa laisa fi qalbika ghishun li ahadin fa'al. Jika engkau mampu melakukan berpagi hari tanpa ada menyimpan kebencian, di sore hari juga tidak memiliki kebencian kepada siapapun, fa'al, maka lakukanlah. Itulah orang yang termasuk yang mencintai Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dia kelak akan dikumpulkan bersamaku di surga. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada seorang tabi'in nanya Ibnu Aun, orang yang tidak pernah marah sepanjang hidupnya. Setiap ada orang yang berusaha membuat marah Abdullah bin Aun, Abdullah bin Aun berkata kepada orang ini, barakallahu fik, Allahu yubarik fik, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, semoga Allah jadikan hidupmu berbarokah. Satu waktu Ibnu Aun mempunyai naqatun karimatun, mempunyai unta yang istimewa, yang disukainya, yang disayanginya. Dan satu waktu ada seorang anak melempari untanya, fanhadara ainuha, sampai kemudian mata untanya keluar. Dan kemudian dilaporkanlah kepada Ibnu Aun. Orang-orang pun berbisik-bisik, kali ini Abdullah bin Aun pasti akan marah karena anak kecil itu telah menyakiti unta yang sangat disayangi oleh Abdullah bin Aun. Apa kemudian setelah dilapori, disampaikan kepada Abdullah bin Aun? Abdullah bin Aun berkata, berdoa kepada Allah, ghafarallahu laka, ghafarallahu lahu, semoga Allah memaafkanmu, semoga Allah memaafkannya. Hadirin sekalian rahimakumullah, marilah kita ini jadikan sebagai amalan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, untuk menjadikan kita pantas bersanding, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kufra wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa qallil adadahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal afiyati shumulaha wa minar rahmati dawamaha. Allahumma
Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati a'malana waj'al ila rahmatika masirana. Allahumma asbub sijala afwika ala dunubina wa munna alaina bi islahi uyubina. Allahumma ja'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika i'timaduna wa tawakkuluna. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fi hadhihi dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqaba ikhwanina wa akhwatina minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abnaina wa banatina minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.